hashtag kita ya, memori rasa kalau Memori makanan. rasa. Gue inget banget itu ayamnya gede banget, apa kita masih kecil ya kayak gitu. Ayamnya tuh gede banget kelihatannya. Wih. Satu lagi naik lift kapsul. Oh iya, Itu ada AHA tuh gede banget. Sekarang jadi apa gue juga nggak tahu deh. ceritanya gak sedih nih tentang awal bento. Lo ngomongin bento, gue jadi inget. Pas saat itu 7.500. Itu udah mahal itu. Bolo-bolo. Pinatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bareng sama kita lagi di Gibah Elit Global. Elit banget pokoknya. Kayak oke sarung. Dan global sekali. Ya gue pakai celana pendek. Sekarang kita mau ngobrolin Terbalik mengenai... nih, Pon. Kita mau ngomongin tentang fast food di Indonesia. Jadi fast food kenangan kita waktu zaman dulu tahun 80 akhir, 90 awal ya. Kita tuh zaman dulu tuh pokoknya kita ingin banget kita makan fast food itu kalau bapak kita gajian. itu juga nggak siap gajian sih. Iya. Nggak siap gajian kita makan fast food ya. Enggak. Cuma berapa kali gitu. Tapi awal di mana? Gue inget banget di Ratu Plaza. Betul. Makan kita apa tuh ya? Texas apa Kentucky? Texas. Texas. Jadi Texas chicken itu udah lama banget Betul. ada di Indonesia. Jadi tahun 80-an lah ya. Tahun 85 lah. 80-an itu apa? Enggak 85. Berapa? Ya kita makan tuh di 8 hampir 90 kali. Emang hampir 90 ya? Kita makan di tahun hampir 90-an. Oh iya. Gue inget banget bapak kita tuh ambil gaji. Ya. Kita dibawa ke sana. Karena kantornya di Ratu Plaza. Ya. Jadi di atas Ratu Plaza itu kan ada perkantoran. Kalau kalian lihat Ratu Plaza tuh di Jakarta, atasnya kan ada gedung-gedung perkantoran. Dulu tuh penuh gedung perkantoran itu. Satunya kantor bapak kita di situ. Yeah. Bawahnya memang mall si Ratu Plaza itu. Yeah. Itu zaman dulu beken banget tuh. Ada si Texas Chicken. Yeah. Jadi bapak kita tuh ngajak kita hari itu buat kerja dan juga pas hari gajian. Kita bawa berdua. Terus dari ambil gajian kita diajak makan tuh ke Texas Chicken. Gue inget banget itu ayamnya gede banget, apa kita masih kecil ya kayak gitu. Ayamnya tuh gede banget kelihatannya. Wih, pertama kali. Gede banget nih gitu. Pertama kali kita makan fast food tuh. Iya. Itu nggak bisa dilupain tuh. Nggak bisa dilupain. Dan gue inget banget selain ayam kita makan ati juga. Iya. Atinya juga dibeliin tuh sama si ayah. Dan atinya juga gede juga kan. Gede banget. Biasanya kalau kita di rumah makan ayam goreng dipotong 24 ya kayaknya. Dulu kan saking mahalnya itu ayam, dulu sama ibu kita tuh kalau beli ayam itu dipotongnya sampai ya gitu deh. Jadi pas kita makan di fast food, ayamnya gede itu kita kan kayak namanya bocah ya. Kita jadi oh ayam lu gede segini ya ternyata. Oh kita boleh makan ayam segede ini ya. Ayamnya gede banget. Ayamnya gede banget. Jadi Texas Chicken itu dari dulu udah ada. Texas sebenarnya. Fried Chicken. Texas Fried Chicken. Tapi ini uniknya nih, sebenarnya kalau Texas Fried Chicken itu nama aslinya bukan itu. Namanya Church Fried Chicken. Church itu arti gereja. Ya. Itu dari Amerikanya namanya Church Fried Chicken. Jadi kalau di sononya aslinya namanya itu. Cuma karena dia melebarkan sayap ke negara-negara Asia yang terutama mayoritas Muslim, terutama mayoritas Islam, jadi akhirnya nama itu diganti. Ya. Jadi mereka nggak pakai nama itu karena ya ada pertimbangan inilah secara religius atau apa ya gitu ya. Akhirnya nggak. Pertimbangan bisnis juga sih sebenarnya kalau mereka pakai nama church yang artinya gereja. Mungkin akhirnya customer yang mereka targetkan tuh akhirnya nggak makan. Mungkin, iya. Gitu ya, karena itu akhirnya diganti lah jadi di sini tuh sama di beberapa negara di Asia tuh jadi Texas. Kayak yang gue tahu di sini sama Malaysia. Jadi Texas Fried Chicken gitu karena asalnya memang dari Texas gitu. Nah, sebelum kita jauh nih, sebenarnya ke Ratu Plaza itu ada 2 tujuan. Apa? Satu lagi naik lift kapsul. Oh iya. Dan nggak apa-apa ya kita ngomongin fast food tapi ngomongin kenangan dikit ya. Ada kenangan sedikit. Ada lift kapsul. Jadi lift biasa tapi dia kaca semua gitu. Nah itu kayaknya pertama kali di Indonesia baru ada ya. Iya. Nah, bentuknya yang seperti itu. Nah bentuknya jadi transparan.
Jadi yang di dalam bisa lihat luar, yang luar bisa lihat yang dalam. Nah, kayak di Ratu Plaza pertama kali. Nah, itu tujuan utamanya sebenarnya naik lift kapsul. Yang kedua, makan Texas Fried Chicken. Tapi ada fakta sedih juga nih sebenarnya di sekarang Texas Fried Chicken. Gue tuh masih makan Texas Fried Chicken sampai hari ini. Sampai kemarin-kemarin lah. Terakhir gue makan tuh di Kuningan Pasar Festival. Festival. Dulu namanya Pasar Festival. Sekarang jadi Plaza Festival. Itu tutup. Masa tutup? Iya, tutup. Tutup sekarang yang di situ? Iya. Padahal gue makan itu berapa bulan yang lalu masih buka. Nah, kemarin terakhir gue sama anak-anak ke sana. Anak-anak gue ke sana tutup. Oh. Baru beberapa minggu yang lalu tuh tutup. Loh, kok ditutup nih sekarang? Waduh, sedih banget nih. Padahal ketika makan itu memorinya cuma pengen memori zaman itu balik doang. Kan ada Texas Fried Chicken tuh adanya di situ kan yang lumayan agak gede ya. Iya. Setahu gue. Sama di Kokas ya? Di Kokas kayaknya ada deh. Kokas ada, di Blok M masih ada, Blok M di masih ada ya? Plaza, sama di gue nggak tahu ya di GPS ya, Green Pramuka Square masih ada apa enggak. Tapi kata temen gue sih udah mau tutup juga katanya. Nah, itu tuh. Tapi yang paling dekat di sini sebenarnya, Kalimalang dulu ada. Oh ya, dulu kita makan juga di Kalimalang. Iya, inget gak? Di Kalimalang tuh ada ya, di Kalimalang di Jakarta Timur. Yang jarang sekarang jadi Superindo ya? Iya, ya Superindo. Dulu namanya Plaza Hembo. Plaza apa? Hembo. Iya. Hembo Plaza. Hembo Plaza di Kalimalang. Di Kalimalang. Sekarang jadi Superindo. Dulu tuh ada tuh Texas Chicken sempat bertahan beberapa lama, terus akhirnya ya mulai sepi sebenarnya. Iya. Penggemarnya juga udah mulai menurun kali ya. Tapi kan mungkin buat kita ya memori rasa sebenarnya. Iya. Nih hashtag kita ya memori rasa kalau makanan. Betul. Ini memori rasa karena kita ingin merasakan yang pernah kita ingin makan, tapi ingin mengingat rasa yang pernah kita makan dulu. Iya. Gitu namanya memori rasa. Ini hashtag kita ya memori rasa. Memori rasa. Subscribe. Nah terus ngomongin fast food selain Texas, ya selain Texas, gue sih sekarang ini gue juga masih suka dan masih ini sama AW, ANW. Iya. Ya itu lagi-lagi kebanyakan gue makannya ayamnya sih sebenarnya, walaupun dia burgernya juga enak. Itu ayamnya kan ada golden aroma, itu paling enak banget. Kalau menurut gue nih ayam goreng fast food yang restoran yang kayak ada bentuk gerainya itu yang paling enak ya sejauh ini yang gue rasa sih si AW ini gitu, karena nggak tahu kenapa kayak rempahnya tuh beda gitu, segala macam tuh kayak beda, dan harganya memang mahal sih sama kayak Texas kan juga mahal kan, sebenarnya kan mahal dari banding sama KFC gitu, sama ini agak lebih mahal memang, tapi kalau menurut gue sih rasanya tuh tetap oke gitu. Ajan, kita berhenti dulu ya. Berhenti dulu ya, bentar. Kalau buat gue tahu AW, tapi gue nggak pernah waktu zaman dulu gue nggak pernah bisa merasakan AW, karena zaman dulu gue tahu AW itu ada di Romangun, gede banget kan, sampai sekarang masih ada tuh, itu legend tuh. Jadi kalau mau foto-foto dengan anak sekarang nih, sampai ada yang bikin konten, kalau mau tahu fast food zaman 80-an, 90-an, ya AW tuh, AW Romangun. Karena di settingan bangku-bangkunya masih sama ke zaman pertama. Fiber itu ya? Iya, pertama dibuka tuh begitu. Terus, gue kenalnya AW itu malah minumannya. Yang rasa Saparilla itu. Saparilla root beer itu, yang kaleng itu kan. Dulu kalau nggak salah masih botol ya? Masih botol ya, gue taunya itu. Nggak pernah ngerasain ayamnya kayak waffle ya, dulu waffle tuh, waffle-nya ada waffle-nya, ada ayamnya, ada burgernya. Gue nggak ngerasain tuh. Nah baru bisa ngerasain ya udah pas udah kerja punya gaji punya ini, akhirnya gue pengen nyoba AW ya gitu. Ternyata enak ya, sesuai dengan harganya ya gue bilang. Padahal dulu AW itu ketika gue nonton film-film jadul dia jadi sponsor banyak ya. Benar. Di film-film tuh banyak kan. Tiba-tiba ada motor pakai box AW. Film Kadir apa film Doyok gitu. Oh iya benar ya. Suka ada lah pokoknya jadi sponsor film-film Indo komedi apa-apa, pokoknya suka ada tuh AW. Film-film pop anak muda juga. Iya. Tuh AW. Gue sampai inget banget dulu kan di Melawai tuh ada tuh
Jadi sering kalau film-film yang di daerah lintas Melawai lah, zaman dulu tuh almarhum tante kita kan suka ngunjukin tuh film-film ini, film ini anak muda sekarang. Terus ada pas di Blok M tuh ada tuh AW. Terus ada apa lagi? Dairy Queen. Ya. Terus ada Burger King. Ya kan? Terus ternyata Burger King gak lama kemudian tutup tuh. Ya. Di Jakarta cabut dia. Ya. Jadi kita kayak, gue cuma ngeliat doang, oh ada Burger King dulu ini. Terus kemana ya? Oh ternyata udah cabut dari Indonesia. Iya kan? Terus akhirnya kita makan ya Burger King ya? Iya, kita makan. Jadi lucunya tuh makan Burger King itu di Singapura. Iya bener. Oh iya bener. Emang gede banget ya. Iya, terus nggak lama kita balik, berapa lama gitu ada muncul Buka lagi di ya. sini. Oh, Kita sampai ada Burger King loh ternyata di Indonesia sekarang. Wah, udah buka lagi sekarang. buka lagi nih. Tapi burger-burgeran itu ke burger ya. AW. AW itu singkatannya juga apa ya? AW itu kalau gue lihat dulu ya, gue personal riset. Menarik juga sih AW itu ternyata ANW kan? Iya. Itu ternyata singkatan dari nama pendirinya. Oke. Jadi A-nya itu dari Roy W. Allen. Dari Allen-nya, Allen. Terus yang satu lagi Frank Wright dari W-nya itu. Jadi dua orang ternyata. Dua orang itu yang bangun. Dan mereka emang terkenalnya di sana juga root beer-nya ternyata. Bukan fast food makanannya. Fast food-nya nggak terlalu, maksudnya terkenal juga, tapi mereka root beer tuh menjadi salah satu ikoniknya si AW ini gitu. Jadi kalau ke AW selain makan chicken golden aromanya, lo mesti minum root beer yang pakai gelas beling yang udah dingin, sama di atasnya dikasih es krim tuh. Iya. Itu enak banget itu. Udah juara. Itu ada teknik tersendiri kayaknya tuh, gelasnya kayaknya dingin duluan deh. Iya. Jadi nggak perlu pakai es, tapi dinginnya lama. Kayak gelasnya didinginin dulu. Dimasukin freezer, gue lihat kok itu. Oke, selain AW yang fast food yang agak-agak mirip mungkin Wendy's ya. Wendy's. Tapi Wendy's burger ya. Wendy's burger. Tapi gue kalau ke Wendy's ya, gue pasti mesennya tuh yang kentang di oven itu loh. Iya benar. Yang kentang di oven yang di tengahnya kasih saus bolognese sama keju. Dia atau keju sama brokoli. Iya. Itu paling legend sih itu. Iya. Sekarang kan lagi rame juga di Pasar Santa, ada tuh satu tempat dia bikinnya khususnya buat kentang-kentang itu aja. Tapi dari zaman dulu sebenarnya Wendy's udah ada gitu. Cuma anak-anak sekarang mungkin belum tahu ya, kurang tahu ya kalau Wendy's punya itu gitu. Itu sih yang paling ini. Sama es krimnya sekarang Fer sebenarnya. Frosty. Es krim Wendy's tuh. Lupa gue. Itu yang coklat. Es krim coklat Wendy's. yang itu es krim yang pakai mesin juga. Tapi dia tuh teksturnya tuh lebih lebih thick. Nggak seencer kayak es krim yang di fast food lain. Lupa gue. Dan itu es krimnya terkenal enak tuh Wendy's. Mungkin gue nggak pernah coba kali. Iya nggak pernah coba kali ya. Iya. Lo kalau Wendy's apa? Burger pasti. Burger. Cheeseburgernya enak banget. Pasti. Dia pasti beda tuh. Iya, Dan itu adanya di Plaza Senayan. Zaman itu. Iya 90 something lah. Bener nggak sih? Iya benar. Iya kan? Plaza Senayan kan? adanya. Terus kan akhirnya kan banyak cabangnya kan. Sama McD kalau nggak salah itu ya sebelah-sebelahan ya? Apa gimana sih? Gue lupa juga sih sebenarnya. Tapi yang gue inget pokoknya dia itu selalu nempel sama Carrefour, sama Transmart. Carrefour dulu. Sama Carrefour yang dulu, kalau sekarang kan Transmart. Jadi masih kan ada nggak sih Wendy's? Sudah nggak ada kan? Masih ada beberapa tempat masih ada. Oh ada ya? Masih, cuma yang di tempat-tempat nempel sama Transmart udah nggak ada. Oh gitu. Karena Transmart tutup, ya Wendy's sih tutup. Gitu. Jadi kalau ke Wendy's, cobain itu deh. Si kentangnya itu, yang di oven. Sama ini, kalau nggak salah dia punya, kayak kacang merah yang di sup gitu loh. Oh iya, tahu. Dia punya juga tuh yang kasih chili dog. Iya. Chili dog tapi ada kacang merahnya. Pernah tahu tapi gue nggak pernah coba kayaknya. Nggak pernah coba ya, itu enak juga tuh. Terus setelah Wendy's ada tetap aja ya sampai sekarang masih eksis kan McD Okay. kan. McD kan banyak kan. McD pertama dong di mana?
Sarina, Iya. sampai ngantri-ngantri. Iya. Gue pernah tuh mau ke sana, pas ke sana ngantrinya sampai Jalan Raya. Gue nggak jadi. Gue sama teman-teman gue. Gue inget banget tuh. Ngantrinya ampun banget. Dan apa? Gue masih ngalamin es krim McD yang masih 500 perak. Yang kon itu ya? Kon. Iya. Yang iklannya tuh koin 500. Di koran nih ya, iklannya di koran. Iya. Koin 500 bisa Sebelahnya, dapat es krim. Iya. Es krim doang 500. Sampai gue inget banget. Gue zaman kuliah kan gue kerja di kampus ya. Sampai kerja di kampus, gajian. Terus gue main ke rumah nenek kita tuh yang di Bekasi. Gue sampai bisa nraktir sepupu kita di McD paket 2 burger, kentang 2, minum 2. Harganya berapa? Pas saat itu 7.500. Itu udah mahal itu. Itu udah mahal sih, tapi bagi gue itu masih terjangkau, masih masuk. Bukannya 6.000 dulu ya awalnya itu ya? Enggak, 7.500 gue ingat. Bukan 6.000 ya? Kalau sekarang enggak 7.500, kalau sekarang tuh kayaknya udah istilahnya 75.000 lah, apa lebih kali ya. Tapi lo kan itu zaman lo kuliah kan? Zaman kuliah. Nah, berarti benar. Seingat gua, McD itu yang 2 cheeseburger, 2 kentang sama 2 minum awalnya 6.000. 6.000 ya? Gue SMA tuh. Nah, Tahun 90 something lah. Iya, 90 something lah itu. Itu 6.000. Itu mahal banget sih. Orang ngumpulin duit jajan seminggu apa? iya, tapi kan itu kan gue udah kerja di kampus. Iya, berarti lo udah kuliah. Iya, gue udah dapat gaji dari kampus lah. Dan itu, ya maksud gue untuk harga segitu gue masih bisa gitu beli. Iya. Gitu, dan bisa beliin buat si sepupu kita. Iya, gitu. iya. Karena nemenin gue kan, gue inget banget belinya itu di seberang Metropolitan Mall. Seberang Metropolitan Mall yang sekarang jadi apa Cyber ya, gue nggak ngerti deh. Itu udah McD itu dulu tuh di Bekasi, di Simpang itu tuh, dan gue belinya di situ. Itu paling gue inget deh untuk McD sih. Ya. Kalau apa untuk McD-nya? Kalau McD ya, kalau gue inget ya dulu nggak terlalu mahal kayak sekarang. Ya itu yang tadi gue bilang mungkin awalnya 6.000. Iya. 6.000. Itu gue SMA kok, gue inget banget. Jadi ya pokoknya masih zaman Pak Soeharto lah ya. Iya belum reformasi Belum lah. reformasi Iya itu. 6.000. Tapi nabung juga. 96 itu. Oh iya benar. 96. 96 95 apa? Iya, gua awal-awal kerja tuh iya. Iya. Nah, benar. Kerja di kampus tuh. Berarti itu udah mulai inflasi tuh. Iya. 7.500. Begitu tuh mulai inflasi terus langsung gonjang-ganjing kan, Iya, harus mau naik kan. naik, Benar. iya. Itu dia. Oh, untuk fast food jangan dilupain. Fast food ini lokal. Apa? CFC. Oh iya. California Fried Chicken. Yang outletnya sampai sekarang masih ada di tiap-tiap tempat rekreasi. Iya. Sama rest area. Sama restoran ini hebat ya. Ya, itu Strategi canggih tuh. marketingnya. Iya, canggih itu. Uh, Jadi dia nggak bisa bersaing di mall. Ya kan? Akhirnya dia ekspansinya ke tempat wisata, rekreasi, sama rest area itu jago itu. Sampai sekarang masih eksis. Gue paling inget CFC itu ada di yang paling inget tuh di Puncak, ya nggak sih? Dulu ada. Kayaknya iya deh. Puncak apa Taman Safari ya? Gue lupa. Pokoknya di tiap rekreasi, Taman Mini juga ada kok. Taman Mini ada. Kok Taman Safari gue inget banget. Gue Taman Safari mama kita dibeliin sama om kita waktu ke Taman Safari. Lupa gue. Iya, ke CFC. Oh, CFC nih. Itu keren tuh. CFC itu paling keren kalau kata gue strateginya. Dia nggak bisa ngalahin yang lain, ya dia mainnya begitu. Dan dia, legend juga itu. Bener. Dia tuh secara ini bisnisnya oke banget ya. Iya. Secara strategi planningnya ini ya. Iya. Namanya juga ke barat-baratan lagi. California Fried Chicken. California, Texas. Iya, ada Texas, ada California. Padahal kan itu lokal punya. California, CFC lokal ya? Iya, lokal ternyata dia. Nah, kalau satu lagi nih yang sebenarnya agak legend tapi mungkin nggak banyak orang, nggak segede nama kayak Wendy's, McD ya. AHA. American Hamburger ya. Iya. Bukan fast food sih sebenarnya, resto ya. Resto, cuma dia penyajiannya kalau hamburger sama ayam. Ayam, betul. Ya. Harganya tuh masih affordable banget. Harganya murah. Buat anak-anak kuliah buat anak-anak kuliah, anak-anak SMA, dibuat pacaran dulu. Bener banget. Tapi AHA itu dulu ngetop banget adanya di Blok M.
Blok M sebelah Gramedia. Sebelah Jalma itu ya. Iya, Jama Gramedia sekarang nih anak skena Blok main M di nih, situ ya. warga Blok M. Itu AHA tuh di Dulu situ. Blok M, iya tuh, American Burger sekarang udah gak ada. Nggak ada. Sama di depan tim. Di sebelahnya tim ya? Depan persis. Oh, depan persis. Iya, depan perpustakaannya yang jadi perpustakaan sekarang tuh. Itu satu gedung, seinget gue ya. Itu ada AHA tuh gede banget. Sekarang jadi apa gue juga nggak tahu deh. Nah, itu... gue inget banget tuh yang dari tim itu pindah ke sini, kolam renang Cikini. Nah, itu gue nggak tahu. Pindah ke situ tadinya. Yang kolam renang Cikini, tapi gue nggak tahu masih ada apa enggak. Kayaknya waktu kemarin gue lewat udah nggak ada juga deh. Iya. Si AHA ini yang ambilkan. Padahal burgernya enak loh itu. Burgernya enak, ayamnya enak. Ayamnya enak, burgernya enak. Dan harganya murah. Dan selalu gue belinya selain ayam, kalau nggak burger, selalu dessertnya gue beli Black Forest. Ya, itu kue dia ada aneh Black itu. Forest itu. Ada kue dia. Itu legend tuh Black Forest. Ada pastry. Ada pastry bener. Ada pastry, ada cake gitu iya, kan. Itu paling legend tuh browniesnya si American Hamburger tuh. Iya, itu aneh tuh. Gue pasti beli itu loh, Per. Iya. Iya, aneh kan? Maksud gue kita dan pertama kali itu gue makan Black Forest di situ. Di situ di American Hamburger. Jadi kalau yang anak sekarang nggak tahu Black Forest itu apa, mungkin kayak kue tart gitu ya. Kalau sekarang tuh kayak sih tahu Black Forest itu kayak cake yang di slice yang di kayak di apa sekarang Harvest kayak gitu. Di bakery sekarang. Mereka tahu Black Forest, cuma zaman dulu tuh Black Forest tuh jarang banget. Sekarang bukannya namanya aneh-aneh ya kue itu ya, kayak apalah. Iya. Gue juga bingung coko apalah. Kayaknya Black Forest nggak ada deh. Tetap ada. Ada ya? Tetap ada. Kalau dulu kayaknya Black Forest ya kuenya coklat aja gitu. Cuma ada cherry-nya atas. Iya, ada cherry-nya. Ada cherry-nya satu. Ada cherry-nya satu gitu. Tapi zaman dulu taunya Black Forest ya cuma dari American Hamburger. Iya. Gitu kan? Iya. Dari American Hamburger itu doang tuh. Oh, ada Black Forest, coba ternyata enak. Iya. Dan selalu kalau beli Black Forest tuh, kalau American Hamburger pasti beli Black Forest. Iya. Situ. Ada ngomongin ayam. Ngomongin ayam lagi gitu kan, biar food court kan banyaknya ayam-ayam nih. Iya. Gue inget banget ada makan restoran all you can eat ayam. Zaman dulu namanya Heart Chicken Buffet. Oh iya. Heart-nya tuh pakai Z belakangnya tuh, TZ Heart Chicken Buffet. Itu makanan semua serba ayam. Lo mau ayam goreng, ada ayam bakarnya, ada sup ayam. Pokoknya ayam semua lah. Ayam semua. Pokoknya menunya ayam tuh, dia nggak ada dagingnya, nggak ada apa tapi menunya. Tapi yang lain-lain ada sih kayak ada rotinya, ada cake-nya juga, ada minumnya juga ada tuh pastinya. Iya. Tapi itu paling gue cukup sering ke situ lah, ke Heart Chicken Buffet, dan gue inget banget. Setelah lulus itu pasti. Selalu lulus. Iya, udah punya duit kan? Setelah punya duit. Iya, kalau kuliah nggak mungkin. Nggak mungkin kuliah, itu mahal. Itu udah mahal itu zaman dulu. Dan gue ingetnya, gue bela-belain itu kalau nggak salah Kelapa Gading apa di Menteng ya, gue lupa. Apa di Menteng ya, dulu ya ada ya, si Heart Chicken Buffet. Karena untuk memenuhi rasa penasaran gue, oh ada all you can eat, makanannya serba ayam nih. Gitu. Kan kalau kita ke food court, ke fast food yang itu kan, ya udah cuma satu menu, satu ini gitu kan. Kalau itu kan kayak, wih kita mau apa aja bebas nih, mau ayam bakar kayak mau ayam ini kayak mau sup ayam kayak gitu. Gitu tuh, kalau Heart Chicken Buffet tuh teman-teman kalau yang nonton nih, kalau inget coba di komen deh. Mereka pasti inget nih Heart Chicken Buffet. Gue coba itu di Pasar Festival juga, Pasar Festival. Pasar Festival ada ya dulu ya? Ada, itu gue masih kuliah di pojok sini ya, di pojok-pojok kan nggak? Kayaknya di bawah deh. Di bawah ya dia? Yang sekarang jadi McD apa itu di bawah, jadi masuk kalau nggak salah di sebelah kiri. Benar. Heart Chicken Buffet itu di bawah. Jadi McD apa Pizza Hut itu sekarang? McD ya? McD kayaknya sih di bawah itu. Yang di bawah. Ya itu tuh, tahu tuh Heart Chicken Buffet di situ adanya. Jangan lupa Om, satu lagi sebelum kita ayam-ayaman, ada juga yang Jepang-Jepangan, yang lokalan. Jepang-Jepangan lokal-lokalan. Jepang itu Hoka-Hoka Bento. Oh iya, Hoka Bento. Aduh. Hoka Bento mah zaman kuliah udah ada ya kita ya? Ya kan kalau yang di Tanah Abang itu kan sebenarnya udah lama ya. Udah lama ya? Yang aslinya. Cuma kita nggak tahu. Kita nggak tahu, iya. Gue taunya, ini agak sedih sih ceritanya agak sedih nih tentang Hoka Bento. Lo ngomongin Hoka Bento, gue jadi inget. Kuliah. Gue kuliah, teman-teman kuliah gue mungkin ada yang nonton kali ya.
Ada teman-teman kuliah gue yang begitu pulang kuliah mereka nongkrongnya ke Hoka Bento. Bahkan sampai ada yang ulang tahun Hoka Bento katanya. Coba kan gue termasuk orang yang bukan diundang dan dalam circle mereka ya. Iya. Jadi gue cuma denger doang Hoka Bento apaan? Gue bilang gitu. Itu apa sih Hoka Bento? Terus teman gue ngasih tahu itu loh tempat makan makanan Jepang. Emang ada yang makanan Jepang di sini? Ada. Gitu. Oh iya ya. Coba lihat. Gue pengen lihat di sini lokasinya. Gue samperin lah. Dan ternyata mahal ya bagi kita anak kuliahan waktu itu ya yang jajannya Cekak. Seberapa ya. Mahal, ternyata mahal ya. Teman gue yang satu kelas ini oke ya ternyata ya mereka nongkrongnya di Hoka Bento sampai ulang tahun pun di Hoka Bento gitu. Gue sampai kayak dendam gitu kayak gila nih suatu saat kalau gue punya duit gue mau borong itu Hoka Bento. Gue saya gitu. Sampai borong Hoka Bento sampai gue penasaran kayak gimana sih rasanya masakan Jepang nih kayak gimana gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba ada ya versi yang KW. BPJS-nya, versi murahnya. Jadi di daerah Depok ya. Daerah Depok. Kita kan kampusnya kan sebenarnya kan satu wilayah nih, walaupun beda kampus ya. Cuma kita satu wilayah. Kalian tahu lah di Depok. Tiba-tiba ada apa? Apa coba namanya? Bolo-bolo. Tinatun. Masakan Jepang. Masakan Jepang namanya bolo-bolo. Bolonya 2. Bolo 2. Angka 2. Iya, bolo 2 gitu ya. Jadi bolo terus angka 2. Iya. Ini kalau anak Depok yang kuliah dulu di Depok, mungkin sekarang yang tinggal di Depok Margonda pasti tahu deh bolo-bolo. Masih ada nggak sih sekarang di Depok? Masih kayaknya. Masih kok. Gue kemarin iseng lihat di aplikasi online yang ojek gitu ya. Itu ada ternyata masih. Dan di beberapa cabang juga masih ada. Gitu. Tapi itu kalau gue versi ngenesnya ketika kuliah pun bolo-bolo gue nggak bisa beli. Nggak bisa beli? Nggak bisa beli. Karena duitnya cekak, duitnya kurang, sama. cukup. Iya kan sama kita cukup. Kan. Jajan kita kan sama. Jadi kalau teman-teman gue dari kampus nih, makan yuk ke bolo-bolo. Oh ya udah sama gitu. Makan bolo-bolo kan mahal ya. Ya makanan apa sih itu? Makanan Jepang. Iya bagi kita mahal dulu ya. Mahal banget. Itu ya. Nah akhirnya pas gue udah kerja berapa tahun lah, udah lama. Ketika gue kerja di daerah Pasar Minggu, dekat UNAS. Akhirnya gue lihat tuh. Ada tuh. Ada bolo-bolo ternyata di situ. Ih, ada bolo-bolo nih di sini. Baru gue makan. Jadi setiap gue ke situ, gue makan. Makan itu. Gue makan bolo-bolo. Sampai berapa tahun lalu sebelum COVID, gue makan tuh. Oh, ini bolo-bolo nih, makan aja di sini. Oke. Berarti masih ini ya, masih apa namanya, untuk memenuhi rasa penasaran dan dendam kita. Kacau nih bulu-bulu. Ngomongin dendam juga ada satu sih sebenarnya sih, All You Can Eat yang legend banget tuh. Kita kalau zaman kuliah dulu zaman kuliah ya, kita sering nongkrong-nongkrong di daerah-daerah Blok M tuh di Mahakam. Kita tuh kan zaman dulu kan waktu kuliah kan saking pengen cari hiburannya kita ke Aquarius ya nggak sih? Lihat kaset. Dari zaman SMA itu. Dari zaman SMA kita punya ongkos sedikit. Ke Blok M. Udah ke Blok M gitu kan, ke Blok M terus nongkrong di Aquarius cuma dari kaset sama dengerin sampelnya. Ya. Apalagi zaman CD itu udah mulai tuh. Zaman-zaman baru kuliah, mulai baru mulai ya kan. mahal. Bisa kita play kan. Kita dengerin tuh sampel-sampel musiknya. Terus gue tuh nengok tuh ke depannya si Aquarius. Ya. Ada satu restoran nih, cat putih, gede, keren gitu kan. Yang di situ bermobil semua. Terus gue lihat logonya gambar kepala sapi merah. Bukan partai ya, bukan partai. Bukan. Kepala sapinya gitu tuh bentuk Jepang gitu. Beda lah. Flat gitu. Nggak gemuk. Nggak gemuk. Terus, wah namanya Hanamasa. Wih, oke ini Hanamasa. Suatu saat gue akan makan di sini. Gitu. Terus gue nanya kan sama temen gue. Itu restoran Hanamasa ini. Itu all you can eat tuh. Tapi mahal. Mahal? Semahal seberapa sih? Segini harganya? Iya sih mahal. Iya sih mahal, bener. Pantesan yang datang pada bermobil semua. Iya. Sampai sekarang sih tetap mahal ya. Bagi kita ya, bagi gue sih tetap mahal sih Hanamasa. Itu lumayan itu masih gila. Lumayan lah. Masih gila juga sih. Tapi
akhirnya gue bisa kesampaian, ya kan, udah mulai kerja, udah mulai punya uang. Ya salah satu dendam gue juga tentang makanan, akhirnya nyobain tuh Namasa. Dan emang gue akuin sih sesuai dengan harganya, pelayanannya oke, gitu-gitu kan. Itu juga bahan-bahannya juga oke, bagus. Wah, akhirnya gue bisa kesampai juga nih makan di Namasa. Tapi all you can eat dulu sih ada macam-macam ya sebenarnya ya. Yang ada kayak tadi all you can eat yang ayam, Ya. terus sapi. Terus satu lagi nih sebenarnya ada restoran all you can eat masakan Itali. Itu namanya Pronto. Itu sempat hit juga tuh di tahun itu 90-an keren ya. banget tahun 90-an ya. Di saat-saat zaman-zaman radio lagi booming itu nggak sih? Kayaknya sih. Iya kan, iklan-iklannya kan berseliweran tuh Pronto si Pronto ini sampai ke majalah-majalah juga ada tuh. Iya. Adanya di Pondok Indah. Iya. Gue ingat tuh. All you can eat masakan Itali. Jadi lu bisa dapetin pasta, ada pizza, ada Kayaknya pernah makan deh gue. daging-dagingan. Kayaknya pernah deh. Iya kan, pernah kan? Pernah. Itu Pronto tuh, kayak sekarang udah nggak ada tuh. Udah nggak ada lagi tuh all you can masakan Itali. Itu yang membedakan dia sih sebenarnya kalau menurut gue. Dibanding all you can eat yang lain ya. Yang lain kan mungkin daging-dagingan, ayam, apalagi sekarang kayak Jepang-Jepangan, ya kan? Korea, kayak gitu-gitu. Dia tuh yang beda tuh. Mungkin sekarang kayaknya masih, mungkin ada kali all you can eat yang Itali, cuma kita nggak tahu aja. Mungkin teman-teman yang tahu komen. all you can eat masakan Itali yang rekomen apa sih buat diskusi ini buat kita. Bener kan? Terus apalagi nih? Ya kita harus bahas yang the legend and the one and only. The only. Terakhir. Yang paling jago. Yang paling jago. Jagonya ayam. Ayam. KFC udah pasti. Itu udah legend juga. Terus dia emang bertahan sampai sekarang. Dan selalu bikin ekspansi macam-macam kan. Benar. Dia udah mulai ada menu-menu yang mulai bervariatif. Iya. Ya kan? Terus udah siap pasti Ramadan nih. Pasti dia ada menu-menu Ramadan nih. Iya. Ya, yang lain juga ada sih, kayak si McD juga ada kayak gitu. Si Burger King juga ada. Iya. Tapi kalau KFC udah pasti deh kalau mindset pertama kita tuh kalau lu mau makan ayam fast food, ya udah KFC. Jadi mindset pertamanya udah KFC. Iya. Belum mindset yang pertama yang lain tuh belum muncul. Cuma KFC doang. Iya, alternatif lain ya yang lain. Kalau yang awal ya KFC. Iya, KFC benar. Dan udah jadi agama kayak KFC. Pemuja KFC. Iya. KFC garis keras. Garis keras, iya. Tapi gue lucu nih, inget gak di KFC? Gue paling inget KFC itu di Gelail. Di Gelail Pancoran, masih ada sekarang. Iya, MT Haryono ya? MT Haryono. Gue makan KFC di sana, terus udah pasti gue makan es krim. Swensen. Iya. Selalu ditempelin tuh. Ada beberapa, nggak semuanya sih, tapi beberapa KFC ditempelin sama si es krim ini Swensen. Iya, yang gelasnya tinggi kan? Yang gelasnya tinggi, yang sampai gue baru tahu tuh banana split. Oh gini bentuknya banana split tuh di Swensen. Yang pokoknya logonya gelas gitu kan. Logonya gelas tinggi, ada cherry-nya. Ada cherry, ya begitulah pokoknya bentuknya. Itu pasti tuh di KFC Gelail. Gue nggak tahu sekarang masih ada apa nggak tuh si Swensen. Iya. Itu legend tuh, es krim legend juga ini selalu ditempelin sama KFC. Di daerah Tebet itu KFC ada 2 kan? Exactly kan? Ada 2. Satu di MT Haryono di Gelail. Iya, satu lagi yang di Tebetnya. Jadi di Tebet itu kan. Itu kan sama-sama tua kan dua-duanya kan? Iya. Tapi kalau yang di Tebetnya sekarang udah berubah bangunannya, jadi bagus. Oh gitu. Udah dibagusin. Nah sekarang yang unik lagi KFC buka lagi di Melawai. Ya. Di bangunan tua itu tuh, di dekat taman. Makanya pakai piring ya. Nah ini cuma hanya di KFC di Melawai, dia nampilin menu yang lama. Ya. Yang ada jagung steamnya, jagung rebus ya? Apa jagung kukus lah itu ya. Dari jagung kukusnya sama si perkedel. Rotinya itu. Bukan perkedel ya? Bukan, roti. Oh iya, roti. Sama gravy-nya. Iya. Ada gravy-nya. Dulu KFC, kita ingat kan dulu KFC pertama kali itu emang ada kayak menu itu. Iya. Terus kan menghilang karena kan peminatnya nggak ada. Mungkin udah nggak zaman lah. Nggak zaman lah. Nah sekarang kan cuma makan ayam segala macem, nggak perlu lah jagung-jagung rebus mah di pinggir jalan juga banyak gitu. Nah cuma di
Melawai itu aja tuh. Yang di ada cabang yang ada. Dia nampilin menu itu lagi. Jadi kalau lo mau memori rasa, hashtag memori rasa punya kita. Hashtag memori rasa KFC, rasa yang pernah ada. Ke Melawai. Ya, ke Melawai. KFC Melawai ya, jangan yang di Blok M. Iya, di Melawai. Yang Melawai, yang di Melawai Raya, yang bangunannya tua. Yang bangunan sendiri dia. Bangunan sendiri dia lama. Yang nempel sama siapa-siapa kan. Yang sebelahnya taman tuh, Taman Melawai. Iya. Nah, itu ada menunya tuh. Nah, kalau mesen menu itu, coba dipesennya sama si karyawan, sama petugasnya, sama ini kasirnya, ada piring nggak? Ternyata, pernah tuh gue 2 kali kan makan di situ. Yang pertama emang setujuin pakai piring. Karena dia menghadirkan nuansa original lamanya itu kayak gitu, pakai piring keramik gitu kan, yang tebal tuh. Iya, yang ada tulisan, yang ada logonya dia. Ada logo KFC-nya. Terus yang kedua, gue ke sana, ternyata disajinnya pakai kertas sama dia. Terus akhirnya gue nanya, emang piringnya nggak ada? Oh ada Pak, ada Mas ini piringnya. Sebenarnya Bapak, Mas mau pakai piring apa pakai kertas? Kalau request pakai piring ya udah kita kasih, kita sediain pakai piring. Loh emang kenapa nggak standar lagi kayak kemarin? Gue nanya gitu kan. Iya Mas, soalnya banyak yang hilang, ternyata piringnya kurang ajar kan. Buat kalian yang ngilangin piring-piring KFC. Maling piring. Oke, pembahasannya kayaknya kita tutup sama KFC tadi ya. KFC adalah the legend and the only one yang masih bertahan dari selain McD ya. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih eksis. Itu aja sih. Iya. Ya udah. Jangan lupa subs dan like, komen juga kalau ada info-info yang kita nggak tahu atau misalnya kita lupa di episode ini. Coba deh ya. Iya, mungkin kita kelewat ada fast food yang teman-teman tahu. Ya komen aja. Nanti kan buat bahan diskusi nih. Yang teman-teman yang baca juga komennya nanti. Oh iya ini ada ini. Gitu. Buat kita juga kan, buat info kita juga, buat rame-rame lah, buat bersama. Oke. Sama satu lagi, kalau ada usulan tema dari teman-teman, masukin aja di kolom komen. Ntar siapa tahu kita bisa bahas di episode berikutnya. Betul. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.